Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Ya pemirsa, seorang oknum poluan berpangkat Bribka di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara diduga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun hingga korban mengalami cedera di bagian kaki. Iya, pelaku sempat merebut handphone anak korban yang merekam aksi penganiayaan dan berhasil menghapus rekaman video tersebut. Iya. Kamu datang, kenapa kamu cek saya? Kamu datang ini. Saya cuma itu, saya cuma mau bilang. Saya kenapa kamu cek? Ya ampun, kasihan juga. Jangan ceki. Saya kenapa kamu cek saya? Polisi apa ini? Polisi apa ini? Polisi apa ini? Inilah sisa potongan video yang berhasil merekam saat seorang oknum polisi inisial RH berpangkat Bribka yang merebut telepon genggam yang merekam dirinya saat membuat keributan hingga menganiaya seorang nenek berusia 66 tahun di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Menurut saksi mata, oknum poluan itu berhasil merebut secara paksa sebuah telepon genggam berisi video aksi penganiayaan terhadap korban secara berulang dan langsung menghapusnya. Arnia, nenek korban dugaan penganiayaan, mengaku tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bribka RH yang datang tiba-tiba mempertanyakan perihal rumah warisan milik adik kandung korban. Korban saat itu mempertanyakan kapasitas Bribka RH hingga ikut campur dalam urusan keluarga korban. Hingga akhirnya Bribka RH mendorong dan melakukan aksi kekerasan terhadap korban di bagian kaki, tangan, hingga bagian kepala saat suasana perdebatan mulai tidak terkendali. Nah, di situ dia maju mau pukul, dihalau seberapa orang, tetap dia mengamuk. Kenapa ini polisi Rina ini kah? Dia mau memukul. Nah, ini urusan rumah keluarga, rumah adik beradik, kenapa ikut campur? Dia ulangi lagi bahasa. Sementara pihak kepolisian mengaku telah menerima laporan perihal dugaan penganiayaan tersebut. Saat ini, pihak kepolisian tengah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Untuk prosesnya sekarang kami masih melakukan penyelidikan. Dalam hal ini kita sudah memeriksa beberapa saksi, melakukan visum terhadap korban, dan kita sudah melaksanakan cek TKP. Sementara rencananya Bribka RH akan dipanggil untuk dimintai keterangan pada hari ini. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Jamil Azali, TV One mengabarkan. Memang kita tuduh kamu. Kita tuduh kamu kah? Aku juga pahammu. Ya pemirsa, dan untuk mengetahui kronologi kejadian kita akan berbincang langsung dengan Ibu Arnia selaku korban penganiayaan dan kuasa hukumnya Bapak Nursyid Tambo. Selamat siang Bu Arnia dan Pak Nursyid. Siang, Bu. Selamat siang Bu Vega. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Arnia. Bu Arnia, sebelumnya kami turut Ya. prihatin sekali dengan apa yang terjadi. Kami ingin tahu saat ini kondisi Ibu seperti apa, Bu Arnia? Saya sekarang ini dalam 14 hari dari kejadian pertama masih terasa sakit dari kepala, dan hasil CT scan-nya bahwa ada penyumbatan pembuluh darah kecil, pengentalan darah, dan untuk efek akan ke stroke. Oke. Artinya sekarang Ibu Arnia masih di rumah sakit kah atau sekarang posisinya sudah di rumah Ibu? Saya tadi dari rumah sakit Siloam mengambil obat baru kembali ke rumah. Ambil hasil Bu Arnia, alasan ambil hasil CT scan dari rumah sakit Siloam, ahli saraf. Baik, Bu Arnia yang saat ini masih dalam pemulihan begitu ya. Kami ingin tahu Bu, sebenarnya awal mula cerita sehingga pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap Ibu pada saat itu seperti apa Bu Arnia? Kejadiannya waktu itu kami sementara mau sholat, dia masuk ke dalam rumah yang kami tempati untuk sholat dengan alasannya bahwa dia menanyakan nomor telepon tukang urut sama pemilik rumah dengan jawaban tidak tahu pemilik rumah.
Setelah dia berada di dalam ruangan tamu yang kejadian, dia mau video call dan memanggil nama seorang nama Lucy Anggraininingsi dan Odehurla. Dia mengatakan, mari kamu orang rame-rame koroyo saudara kamu orang ini. Di situ jawaban saya, kenapa diadu domba polisi Rina antara adik beradik satu rahim satu aliran darah. Dia menjawab, polisi Rina tidak ada hakmu. Kenapa saya bilang tidak ada hakku? Kamu yang tidak berhak mencampuri urusan keluarga, warisan adik saya. Tidak tahu malu, saya bilang, emosi kedua muncullah pemukulan kembali. Dihalau ada beberapa orang di dalam. Setelah itu kejadian kedua, saya keluar dari rumah. Kejadian pertama ada perebutan HP dengan tas sama polisi Warina, dan lanjut saya ke mobil. Ada kejadian lagi ketiga, dia buka mobil, posisi saya di bahagian kursi seat kedua dan dipukul, dan dia mengatakan, mari itu HP, anjing babi saya bunuh kau. Dia di situ sempat memukul 2 kali di belakang telinga saya. Efeknya sampai hari ini pedis dari kepala ke pelika bahu, ke pinggang dan ke lutut arah ke betis. Iya. Baik. Bu Arnia, mungkin bisa lebih diperjelas begitu ya, sebenarnya hubungan ibu dengan pelaku ini seperti apa? Apakah sebelumnya sudah pernah saling mengenal mungkin atau berinteraksi berkaitan dengan hal ini? Sebelumnya saya tidak mengenal baik itu beliau, hanya dia bertetangga dengan rumah yang dibarisakan satu dinding. Dan beliau saya tidak pernah salah paham bertengkar dengan beliau atau komunikasi sama beliau. Tidak ada hubungan keluarga darah dari pihak mama atau bapak. Hanya sebatas tetangga, adik. Baik. Artinya tidak ada hubungan keluarga sama sekali. Mungkin kita bisa ke kuasa hukum Pak Nursyid. Pak Nursyid mungkin mungkin bisa dijelaskan, ya Pak Nursyid mungkin bisa dijelaskan kembali sebenarnya yang diperebutkan ini apakah mungkin warisan atau ada hal lain mungkin, mengapa kemudian pelaku melakukan penganiayaan ataupun melakukan pemaksaan tersebut terhadap korban? Oke, terima kasih atas penyampaiannya. Yang ingin saya jelaskan dari kronologis pertama, dari kejadian tanggal 16 kami ditelepon oleh si klien kami namanya Ibu Arnia. Setelah masuk tanggal 17, kami datang bersama tim kuasa kami, saya dengan partner saya, sampai ke tempat Ibu Arni, bahwa setelah itu saya melihat kejadian klien kami sudah begitu ada beberapa luka-luka lebam di tangan dari kepala sampai kaki. Setelah itu kita dikuasakan oleh Ibu Arnia untuk melaporkan kejadian dugaan penganiayaan ini ke Polres Bau-Bau. Setelah itu kita langsung ke Propam karena ini kan kasus dengan pihak oknum polisi. Jadi kita langsung ke Propamnya. Setelah itu kita diterima dengan baik, dibuatkan surat ini. Setelah mendapat surat dari ini, kita langsung ke visum ke rumah sakit Pelagi Mata untuk mengambil yang telah yang di dugaan fisik dianiaya. Setelah itu 1 hari 2 harinya kita dapat hasil visumnya. Kemudian lanjut lagi kita ke rumah sakit Siloam untuk memeriksa syaratnya ke rumah sakit, apakah ada
ada luka-luka lain begitu selain dari fisik yang dilakukan oleh oknum tersebut. Jadi setelah dari rumah sakit Siloam, kita langsung ke kanit penyidikan bahwa kita menanyakan tentang hasil laporan kami. Ya. Pak Nursyid, ya, langkah hukum yang saat ini dilakukan sudah sejauh apa Pak Nursyid? Selain tadi sudah melakukan ke pihak Propam ya, dan seperti apa juga update-nya? Ya, oke, terima kasih. Kalau langkah selanjutnya baru masih langkah penyelidikan, yaitu masih penyelidikan saksi-saksi dengan korban, saksi terlapor, langsung ke TKP kejadian. Baik, untuk yang diharapkan oleh pihak keluarga ataupun juga korban sejauh ini, apa saja Pak Nursyid dengan adanya pelaporan ini, dan mungkin juga upaya komunikasi yang dijalin dengan tersangka sejauh apa? Ya, kalau kita dari pihak keluarga bahwa kita akan mengawal terus ini kasus dugaan penganiayaan ini supaya tidak ada lagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan dugaan tindak kekerasan terhadap masyarakat. Dengan seperti video-video yang sudah kami dihapus itu, kita mohon kepada pihak Kapolres atau bisa membuka kembali gitu. Baik, terima kasih Pak Nursyid atas informasinya, dan juga Ibu Arnia atas waktunya sudah memberikan penjelasan. Kami harapkan juga semoga Ibu Arnia cepat pulih ya begitu, dan semoga masalahnya juga cepat selesai. Terima kasih atas waktunya.